Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sen ke kiri, beloklah ke kiri. Jangan sampai tertabrak lari. Tetap semangat menempa diri. Belajar bersama di channel Araniri. Apa kabar kawan-kawan semua? Dimanapun kita berada, semoga selalu kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi di channel Araniri, saluran media tempat berlatih dan menempa diri, tempat belajar bersama mewujudkan mimpi dan harapan kita. Dan jika teman-teman menginginkan buku dan materi di dalam video ini, bisa langsung request di halaman deskripsi ya. Semua materi, soal-soal seleksi yang lengkap dan semuanya ada di sini. Silahkan chat langsung kepada admin channel. Oke, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita sesuai dengan tema dan judulnya. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dengan berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk dengan soal pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan teori segitiga api? A. Teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya kebakaran. B. Teori yang menjelaskan tentang proses pemadaman kebakaran. C. Teori yang menjelaskan tentang pembentukan segitiga api pada saat kebakaran. D. Teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat proses pemadaman kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Teori yang menjelaskan tentang pembentukan segitiga api pada saat kebakaran. Pembahasan. Teori segitiga api menjelaskan bahwa terbentuknya api membutuhkan 3 faktor, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Ketiga faktor ini membentuk bentuk segitiga yang disebut sebagai segitiga api. 2. Apa yang dimaksud dengan bahan bakar dalam teori segitiga api? A. Sumber panas yang memicu terjadinya kebakaran. B. Zat yang terbakar dan memberikan energi pada api. C. Tekanan udara yang diperlukan untuk pembakaran. D. Cairan yang digunakan untuk memadamkan api. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Zat yang terbakar dan memberikan energi pada api. Pembahasan. Bahan bakar dalam teori segitiga api adalah zat yang terbakar dan memberikan energi pada api. Contohnya adalah kayu, minyak, kertas, dan lain sebagainya. 3. Apa yang dimaksud dengan oksigen dalam teori segitiga api? A. Sumber panas yang memicu terjadinya kebakaran. B. Zat yang terbakar dan memberikan energi pada api. C. Tekanan udara yang diperlukan untuk pembakaran. D. Gas yang bereaksi dengan bahan bakar untuk menghasilkan api. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Gas yang bereaksi dengan bahan bakar untuk menghasilkan api. Pembahasan. Oksigen dalam teori segitiga api adalah gas yang bereaksi dengan bahan bakar untuk menghasilkan api. Tanpa oksigen, api tidak dapat terbentuk. 4. Apa yang dimaksud dengan panas dalam teori segitiga api? A. Sumber panas yang memicu terjadinya kebakaran. B. Zat yang terbakar dan memberikan energi pada api. C. Tekanan udara yang diperlukan untuk pembakaran. D. Gas yang bereaksi dengan bahan bakar untuk menghasilkan api. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Sumber panas yang memicu terjadinya kebakaran. Pembahasan. Panas dalam teori segitiga api adalah sumber panas yang memicu terjadinya kebakaran. Panas dapat berasal dari api, listrik, gesekan, atau reaksi kimia. 5. Bagaimana pemahaman tentang teori segitiga api dapat membantu pemadam kebakaran? A. Mengenali penyebab terjadinya kebakaran. B. Melakukan taktik pemadaman yang efektif. C. Menguasai teknik penanganan kebakaran. D. Menggunakan alat pemadam kebakaran yang tepat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Mengenali penyebab terjadinya kebakaran. Pembahasan. Pemahaman tentang teori segitiga api membantu pemadam kebakaran dalam mengenali penyebab terjadinya kebakaran.
Dengan mengetahui faktor-faktor segitiga api, mereka dapat merencanakan dan melaksanakan pemadaman kebakaran dengan lebih efektif. 6. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi segitiga api? A. Cuaca, usia bangunan, dan kepadatan penduduk. B. Volume oksigen, tingkat kelembaban udara, dan kualitas bahan bakar. C. Ketersediaan alat pemadam, kecepatan angin, dan jarak ketersediaan air. D. Suhu ruangan, tekanan atmosfer, dan warna api. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Volume oksigen, tingkat kelembaban udara, dan kualitas bahan bakar. Pembahasan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi segitiga api adalah volume oksigen, tingkat kelembaban udara, dan kualitas bahan bakar. Faktor-faktor lainnya seperti cuaca, alat pemadam, dan kecepatan angin dapat mempengaruhi proses pemadaman, namun bukan merupakan faktor utama dalam pembentukan api. 7. Apa yang dimaksud dengan taktik pemadaman dalam teori segitiga api? A. Strategi yang digunakan untuk memadamkan api. B. Alat yang digunakan dalam proses pemadaman kebakaran. C. Teknik pengendalian api dengan menggunakan air. D. Metode pencegahan kebakaran di tempat kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Strategi yang digunakan untuk memadamkan api. Pembahasan, taktik pemadaman dalam teori segitiga api adalah strategi yang digunakan untuk memadamkan api. Ini dapat mencakup penggunaan alat pemadam, teknik penyiraman atau pemadaman, atau pengaturan ventilasi. 8. Apa yang dimaksud dengan alat pemadam kebakaran yang tepat dalam teori segitiga api? A. Alat yang memiliki daya ledak untuk memadamkan api. B. Alat yang dapat menyerap oksigen untuk memadamkan api. C. Alat yang dapat menghembuskan angin untuk mengurangi panas api. D. Alat yang dapat menghilangkan bahan bakar dari sumber api. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Alat yang dapat menghilangkan bahan bakar dari sumber api. Pembahasan, alat pemadam kebakaran yang tepat dalam teori segitiga api adalah alat yang dapat menghilangkan bahan bakar dari sumber api. Contohnya adalah alat pemadam api, APAR, yang menggunakan bahan kimia atau busa untuk menghentikan pembakaran. 9. Apa yang dimaksud dengan air dalam taktik pemadaman kebakaran? A. Zat yang digunakan untuk memadamkan api. B. Media pendingin yang mengurangi suhu ruangan. C. Bahan penghambat reaksi kimia pembakaran. D. Cairan yang mengisi alat pemadam kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Zat yang digunakan untuk memadamkan api. Pembahasan, air dalam taktik pemadaman kebakaran adalah zat yang digunakan untuk memadamkan api. Air memiliki sifat pendinginan dan juga bisa mengisolasi bahan bakar dari sumber panas. 10. Apa yang harus dilakukan pemadam kebakaran dalam taktik pemadaman kebakaran yang efektif? A. Melakukan evakuasi cepat terhadap korban. B. Mengidentifikasi sumber panas secara akurat. C. Menyemprotkan air ke seluruh area kebakaran. D. Menggunakan alat pemadam api yang besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Mengidentifikasi sumber panas secara akurat. Pembahasan, pemadam kebakaran harus dapat mengidentifikasi sumber panas secara akurat dalam taktik pemadaman kebakaran yang efektif. Dengan mengetahui sumber panas, mereka dapat fokus pada pemadaman di titik tersebut dan mencegah kebakaran meluas. 11. Mengapa pemahaman mengenai teori segitiga api sangat penting untuk pemadam kebakaran? A. Memastikan keselamatan petugas dalam tugas pemadaman. B. Memaksimalkan efisiensi pemadaman kebakaran. C. Meminimalisir kerugian dan kerusakan akibat kebakaran. D. Menyediakan pengetahuan dasar dalam bimbingan teknis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memaksimalkan efisiensi pemadaman kebakaran. Pembahasan, pemahaman mengenai teori segitiga api memungkinkan pemadam kebakaran untuk memaksimalkan efisiensi pemadaman kebakaran.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi api, mereka dapat mengatur taktik pemadaman yang sesuai dan merencanakan strategi yang efektif. 12. Bagaimana penggunaan teori segitiga api dapat membantu dalam pencegahan kebakaran? A. Mengenali tanda-tanda awal terjadinya kebakaran. B. Merancang sistem proteksi kebakaran yang efektif. C. Melakukan inspeksi rutin terhadap sarana dan prasarana kebakaran. D. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Mengenali tanda-tanda awal terjadinya kebakaran. Pembahasan. Penggunaan teori segitiga api dapat membantu dalam pencegahan kebakaran dengan mengenali tanda-tanda awal terjadinya kebakaran. Dengan mengetahui faktor-faktor segitiga api, kita dapat mengidentifikasi situasi yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini. Semoga dapat memberi manfaat dan semangat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan berjumpa lagi di dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.